kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Saya Seranisa Irmania, asal sekolah SD Negeri 2 Sukamenanti. Saya Tri Rahayu, asal sekolah SDN 2 Sukamenanti. Saya Siti Sauda, asal sekolah dari SDN 1 Sidodadi. Salam Guru Penggerak. Dan kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ayu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Sera, alhamdulillah kabarnya baik. Bu Sera sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ayu, saya juga baik. Sebelumnya kita akan melakukan coaching ya Bu Ayu. Nah, sebagai langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana nanti Ibu dapat memberikan pertanyaan berbobot pada coci Ibu, dan juga bagaimana coci tersebut menanggapi dan merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Saya pun ingin mengingatkan bahwa jangan lupa dengan prinsip coaching kita ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Ya baik Bu Sera, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi tentang presence, yaitu mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan, aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih ya Bu, indikator apa yang Ibu inginkan pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Demikian ya Bu ya, kegiatan praobservasi kali ini. Silakan Ibu dapat melakukan coaching terhadap coachingnya, dan nanti kita akan bertemu lagi setelah kegiatan coaching yang Ibu lakukan pada tahapan pasca observasi. Baik Bu Sera, terima kasih Bu Sera. Sama-sama Ibu Ayu. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ayu. Bu Siti gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu Ayu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Siti. Saya dengar Bu Siti ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya ya? Iya, betul sekali Ibu Ayu. Kalau Ibu Ayu ada waktu, saya ada sedikit permasalahan nih di kelas. Bagaimana Bu? Tentu insya Allah saya punya waktu banyak untuk Bu Siti. Tapi karena saya nanti mau masuk kelas ya Bu, jadi kalau antara 15 sampai 20 menit gimana Bu? Iya, bisa Ibu, terima kasih. Kira-kira nih Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan dan ceritakan kepada saya? Ya baik, sebelumnya terima kasih ya Bu, Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya. Saya ingin sedikit bercerita tentang peserta didik saya di dalam kelas. Itu ada yang membuli nih Bu Ayu. Nah kebetulan saya kan mengajar di kelas 6, dan salah satu murid saya di kelas 6 itu ada yang tidak naik kelas. Jadi dia itu bertingkah seolah-olah seperti preman, begitu Bu Ayu. Oh begitu Bu Siti. Jadi saya garis bawahi ya Bu. Iya. Permasalahan Bu Siti ini adalah terdapat peserta didik Bu Siti yang suka membuli gitu ya Bu. Iya, betul sekali Bu Ayu. Baiklah Bu Siti, jadi dari percakapan kita nanti Bu Siti ingin seperti apa dan menemukan apa Bu? Ya baik Bu Ayu, dari percakapan ini yang saya inginkan adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya ingin tahu bagaimana cara saya untuk menghadapi peserta didik yang membuli tersebut, dan saya juga ingin agar peserta didik tersebut tidak ada lagi yang membuli, dan saya juga ingin mengedukasi peserta didik saya terkait dampak negatif dari perundungan agar mereka dapat saling menghargai, begitu Bu Ayu. Jadi yang Bu Siti harapkan ini adanya perubahan gitu ya Bu ya?
langkah yang mungkin terpikirkan oleh Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, begitu Bu Ayu. Saya sudah sempat memikirkan beberapa solusi ya Bu. Salah satunya memberikan edukasi terkait dampak negatif dari bullying atau perundungan dengan mengadakan seminar jika memungkinkan berupa tontonan film, bekerja sama juga dan berkolaborasi dengan orang tua terkait dampak negatif atau bahaya perundungan yang mungkin memberikan sanksi kepada pelaku bullying tersebut. Itu sih Bu solusi sementara yang sempat saya pikirkan. Iya, saya sangat setuju sama Bu Siti dengan mengedukasi, kemudian memberikan tontonan film yang bermanfaat, kemudian berkolaborasi dengan orang tua dan pihak sekolah, itu bisa jadi solusi yang baik ya Bu ya, untuk mencegah perundungan. Dan gimana kemungkinan yang bisa dilakukan? Menurut saya bisa sih Bu, mengingat perundungan sekarang kan merupakan masalah bersama-sama. Jadi memang dengan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, diantaranya guru, orang tua, dan juga kepala sekolah, serta warga sekitar, menurut saya dapat membantu mengatasi masalah perundungan. Iya, jadi yang mana dulu yang mungkin bisa Ibu lakukan? Sebetulnya langkah yang paling mungkin saya lakukan yaitu memberikan pemahaman terlebih dahulu ya Bu kepada peserta didik saya di kelas, terutama kepada pelaku yang membuli dan korban yang dibuli, bahwa perundungan itu bukan hal yang positif dan dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif baik kepada pelaku maupun kepada korban perundungan. Bisa dalam bentuk tayangan film atau seminar edukasi bullying Bu, begitu. Luar biasa sekali Bu. Kapan nih Bu Siti akan mencoba untuk memulainya? Dan siapa saja pihak yang mungkin Ibu butuhkan untuk bekerja sama? Ya, insya Allah Ibu sesegera mungkin. Untuk pemahaman saya selalu lakukan saat pembelajaran di kelas. Kemudian untuk melaksanakan edukasi bullying, saya akan coba berkoordinasi dengan kepala sekolah. Saya akan meminta izin dengan beliau dan mengajak orang tua murid agar dapat terlibat dalam kegiatan edukasi tersebut Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Siti. Kira-kira dari percakapan kita ini Bu Siti, apa yang telah Bu Siti dapatkan? Saya merasa mendapatkan solusi ya atas permasalahan yang saya temukan, dan saya merasa lebih diyakinkan untuk memulai melakukan edukasi terkait bullying dalam pembelajaran dan melakukan seminar edukasi. Alhamdulillah. Berarti Bu Siti sudah mendapat gambaran ya apa yang harus dilakukan ke depannya. Kemudian saya berharap juga Bu supaya Bu Siti yang direncanakan ini dapat terrealisasi, kemudian berjalan dengan baik. Saya tunggu ya Bu kabar dan cerita selanjutnya. Siap Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya sehingga saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya dan lebih yakin lagi untuk melakukannya. Siap Ibu, sama-sama. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Sarah. Bu Ayu tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Siti. Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Sebelum penutupan ya Bu ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama nih, Bu Ayu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai? Baik Bu Sarah, pada kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer, tadi kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur tirta kegiatannya sudah sesuai ya Bu ya dengan alur tirta. Bu Ayu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Siti tadi, sehingga Ibu Siti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Serta kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching. Dan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ke depannya setelah melakukan coaching tersebut?
Baik Bu Sera, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih memahami lagi proses cerita sehingga saya dapat menemukan kata kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Kemudian saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Baik Ibu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian kegiatan observasi ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Sera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Siti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ibu Sera, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga kabar baik Bu Siti. Saya mau mohon izin nih Bu Siti. Saya ini ingin meminta waktunya sebentar. Jika memang Bu Siti berkenan, saya ingin melakukan coaching dengan coach saya. Nah, jadi bolehkah saya meminta bantuan Bu Siti untuk mengamati kegiatan pada saat saya coaching nanti, agar saya dapat mendapatkan feedback bagi saya sehingga kedepannya saya bisa meningkatkan keterampilan saya dan mendapatkan saran dan masukan yang positif dari Ibu Siti. Alhamdulillah Ibu Sera, kebetulan hari ini saya sedang segan waktunya. Insya Allah bisa saya membantu Ibu Sera melakukan pengamatan terkait coaching yang akan Ibu Sera lakukan. Apa nih persiapan Ibu Sera dan kemampuan apa saja yang sudah Ibu Sera pahami? Oke, kompetensi inti dalam coaching yaitu prinsip keadilan penuh Bu. Lalu saya juga sudah memiliki kompetensi seorang coach harus hadir sepenuhnya di hadapan coaching, harus menjadi pendengar yang aktif dan mengamati lawan bicaranya yaitu coaching. Kompetensi inti yang saya miliki yang pertama adalah coaching itu memiliki prinsip keadilan penuh. Lalu seorang coach juga harus hadir sepenuhnya untuk coaching. Lalu menjadi pendengar yang baik Bu Siti, sehingga saya aktif mengamati yang dibicarakan oleh coaching. Lalu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menuntun coaching untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu Bu Siti. Sudah bagus ya Ibu Sera. Ibu Sera telah memahami kompetensi inti dari coaching. Lalu kompetensi apa nih yang ingin Ibu Sera kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke, baiklah. Kalau kompetensi inti yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mendengarkan secara penuh Bu, dan juga secara aktif dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Sera, kemudian untuk pertanyaan terakhir ya Bu Sera, indikator yang bagaimana yang Ibu Sera inginkan pada kegiatan coaching kali ini? Pada kegiatan kali ini yang saya harapkan itu sebagai coach saya bisa menuntun coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Baik sekali Bu Sera, saya pikir ini sudah baik ya Bu Sera. Selamat melakukan coaching ya Bu Sera. Nanti kita akan bertemu lagi pada tahapan observasi ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu Siti. Sama-sama Ibu Sera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Sera. Bagaimana kabarnya Bu Ayu pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu Sera hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bu Ayu, saya dengar ada yang ingin disampaikan kepada saya ya. Jika boleh tahu apa itu Bu? Iya Bu, benar. Maaf mengganggu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan atau saya ceritakan ke Bu Sera. Baik Bu, namun sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 20 menit atau 30 menit kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Apa nih yang ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu ceritakan kepada saya? Iya Bu Sera, saya ingin cerita terkait pendidikan di dalam kelas saya. Jadi kebetulan saya ini mengajar di kelas 4. Dan kebetulan di kelas saya itu ternyata ada 2 orang yang nggak bisa baca Bu Sera, belum lancar gitu Bu Sera. Nah sehingga kerap sekali tertinggal dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas saya. Jika saya garis bawah ini ya, berarti permasalahan yang Ibu Ayu temui ini adalah
terdapat peserta didik yang masih belum lancar membaca dalam pembelajaran Ibu ya Bu? Benar sekali Bu Zara. Oke, baiklah. Sebelum itu, dari percakapan kita hari ini nih ya Bu, apa yang ingin Ibu Ayu dapatkan dari diskusi kita? Iya Bu Zara, saya ingin mendapatkan solusi Bu Zara. Bagaimana cara yang bisa saya lakukan sehingga peserta didik saya itu mampu membaca dengan baik dan lancar, sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan lebih maksimal lagi. Jadi yang Bu Ayu harapkan itu adanya perubahan ya Bu ya, Betul Bu Zara. pada diri peserta didik Ibu Ayu. Dan Bu Ayu ingin sampaikan tadi tentang langkah yang mungkin terfikir oleh Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada sih Bu Zara. Misalnya saya berpikir untuk berkolaborasi dengan orang tua dan peserta didik untuk dapat mendampingi juga kegiatan pembelajaran anaknya di rumah. Kemudian mungkin juga dengan memberikan saran untuk memberikan pembelajaran tambahan kepada peserta didik di luar jam sekolah. Saya setuju sih Bu. Dengan berkolaborasi dengan orang tua, peserta didik kita dapat saling bekerja sama dalam menuntun dan membantu peserta didik kita. Sehingga orang tua pun tahu sejauh mana perkembangan diri peserta didik. Selanjutnya, adakah langkah lain yang dapat Ibu lakukan? Mungkin saya juga akan terus memotivasi murid saya untuk tidak rendah diri, terus belajar membaca, mengejar ketertinggalannya di kelas. Saya juga akan meluangkan waktu, mungkin di jam istirahat gitu Bu Sarah, waktu khusus untuk membantu mengajarkan peserta didik saya membaca secara individual. Wah, luar biasa sekali langkah-langkah yang ingin Ibu Ayu ambil ya. Kapan Ibu Ayu akan mencoba untuk memulainya? Dan siapa saja pihak yang Ibu butuhkan untuk bekerja sama? Ya Bu Sarah, jadi karena ini masalahnya sangat penting ya Bu Sarah, jadi saya akan segera mencoba. Dan saya akan segera menghubungi orang tua murid saya di minggu ini, kemudian mulai mengatur jadwal untuk memberikan pelajaran tambahan, membaca kepada murid saya di sela-sela waktu istirahat. Kemudian untuk pihak yang mungkin saya libatkan adalah orang tua pastinya Ibu Sarah, kemudian berkolaborasi dalam mendampingi peserta didik di rumah. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Dari percakapan kita hari ini, apa yang telah Bu Ayu dapatkan? Ya. Baik Bu Sarah, sepertinya saya mendapatkan solusi Bu atas permasalahan yang saya temukan, dan saya merasa lebih yakin untuk memulai melakukan kolaborasi dengan orang tua peserta didik serta mulai memberikan pembelajaran tambahan pada peserta didik saya. Alhamdulillah, berarti Bu Ayu sudah ada gambaran nih ya. Apa yang harus dilakukan ke depannya? Saya sih berharap semua yang Bu Ayu rencanakan dapat terrealisasi dan berjalan dengan baik ya Bu Ayu ya. Saya tunggu untuk kabar baik dan cerita selanjutnya ya Bu Ayu. Iya, siap Bu Sarah. Terima kasih sudah mendengarkan permasalahan saya sehingga saya dapat menemukan solusi yang lebih yakin untuk melakukannya. Siap Bu Ayu, sama-sama. Kayaknya belibet deh, pulang sih. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Sera. Tadi Ibu Sera sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Ayu? Alhamdulillah sudah Bu Siti. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum penutupan nih Bu Sera, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pasca observasi. Yang pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Pada kegiatan coaching tadi, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta Bu, yaitu menanyakan tujuan, lalu melakukan identifikasi, dan saya melakukan rencana aksi, dan selanjutnya dengan tanggung jawab. Sehingga alur tirta itu menurut saya sudah dapat menggali koci untuk menemukan atau menceritakan solusi dari masalahnya sendiri. Baik Ibu Sera, menurut saya nih sebagai observer, tadi kegiatan coaching yang Ibu Sera lakukan dengan Ibu Ayu sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan juga proses alur kegiatannya sudah sesuai dengan alur tirta.
Dan Ibu Sera juga tadi sudah berusaha untuk menggali, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ayu. Sehingga pada proses coaching tadi Ibu Ayu bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Serta kegiatan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, begitu Bu Sera. Pertanyaan terakhir ya Ibu Sera sebelum kita tutup. Kompetensi apa nih yang masih ingin Ibu Sera kembangkan ke depannya setelah melakukan coaching tadi? Menurut saya sih ya Bu Siti, kompetensi yang harus saya tingkatkan itu saya harus mengembangkan dan memahami lagi proses Awur Tirta sehingga saya dapat menemukan kata kunci dari coach saya, lalu permasalahan yang dihadapi coach itu, dan saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu bisa menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri. Baik, kalau begitu Ibu Sera, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, dan semoga proses coaching ini dapat bermanfaat bagi kita. Saya akhiri ya Ibu Sera, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Siti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ayu, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Siti, alhamdulillah baik. Bu Siti sendiri gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah, kabar saya juga baik. Oh iya Bu Ayu, mohon izin ya sebelumnya saya mau minta waktunya sebentar. Jika berkenan dan ada waktu, saya akan melakukan coaching dengan Ibu Sera. Jika Ibu Ayu ada waktu, boleh saya meminta bantuan untuk Ibu Ayu mengamati kegiatan yang akan saya lakukan dengan Ibu Sera agar saya dapat mendapatkan feedback bagi saya sehingga kedepannya saya bisa meningkatkan keterampilan saya dan mendapatkan saran serta masukan positif untuk saya. Alhamdulillah Bu Siti, saya kebetulan hari ini sedang senggang dan insya Allah bisa membantu melakukan pengamatan terkait coaching yang akan Ibu Siti lakukan. Lalu Bu Siti, apa nih persiapan dari Bu Siti dan kemampuan apa yang sudah Ibu Siti miliki terkait tentang coaching? Ya, kompetensi inti dalam coaching yaitu prinsip keadilan penuh ya Bu. Kemudian seorang coach juga harus hadir sepenuhnya di hadapan coachingnya. Kemudian juga harus menjadi pendengar yang aktif, mengamati yang dibicarakan oleh coachingnya, memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga seorang coach mampu menuntun coaching untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu Ibu Ayu. Baik Bu Siti, saya sangat setuju sekali dengan Bu Siti. Bu Siti sudah memahami kompetensi inti tentang coaching berarti ya. Lalu kompetensi apa ini yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Iya Bu Ayu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Ayu. Baik, kemudian untuk pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada kegiatan coaching kali ini? Ya baik, yang saya inginkan yaitu coach saya nanti itu dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu Bu. Ya, baik Bu, saya kira itu saya sangat setuju sekali dengan Bu Siti. Nah, selamat melakukan coaching untuk Bu Siti. Nanti kita bertemu lagi setelah Bu Siti melakukan coaching. Baik Ibu Ayu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam Ibu Sera. Bagaimana nih kabarnya Bu Siti hari ini? Alhamdulillah Ibu Sera, hari ini keadaan saya baik-baik saja. Oh iya Bu Sera, saya dengar ada yang disampaikan ya sama saya. Kalau boleh tahu tentang apa Bu Sera? Iya Bu, benar. Maaf saya ingin meminta waktunya sebentar ya Bu ya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Siti. Oh iya, baik Ibu Sera. Sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu ya. Kalau 15-20 menit bagaimana Ibu Sera? Kira-kira apa nih yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya nih Bu, saya ingin bercerita tentang peserta
didik saya. Jadi kebetulan saya ini mengajar di kelas 4. Nah, ada peserta didik saya yang tidak disiplin, Bu. Selalu datang terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, PR-nya juga tidak pernah dibawa, sehingga siswa ini mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di dalam kelas saya, Bu. Oh begitu. Maaf Bu Sera, jika saya garis bawahi, berarti permasalahan Ibu Sera ini adalah terdapat peserta didik yang tidak disiplin. Begitu ya Bu Sera? Iya, Bu, benar sekali. Baiklah Ibu Sera, dari percakapan kita hari ini, apa nih yang ingin Ibu Sera dapatkan? Dalam kegiatan kita hari ini yang saya harapkan sih ya Bu, kita tuh menemukan solusi dari permasalahan saya. Apa yang bisa saya lakukan sehingga peserta didik saya itu bisa menjadi lebih disiplin dan mengikuti kegiatan pembelajaran lebih maksimal. Oh begitu ya Bu Sera. Jadi yang Ibu Sera harapkan adanya perubahan ya Bu pada diri peserta didik Ibu Sera. Betul begitu Bu? Benar sekali. Dari yang Ibu sampaikan tadi nih, adakah langkah yang mungkin sudah terfikirkan oleh Ibu Sera untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Ada sih Bu, saya tuh berpikir untuk melakukan segitiga restitusi kepada murid saya yang tidak disiplin ini. Ya. Supaya dia itu mengetahui alasan dari sikapnya itu dan bisa membuat murid saya itu sadar akan sikap yang tidak disiplin tersebut. Lalu selain itu saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya untuk membantu membangunkan anaknya agar tidak kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Setelah itu saya juga bisa menjalin komunikasi dengan orang tuanya melalui WA untuk terus mendampingi dan mengingatkan anaknya tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan. Wah luar biasa. Saya setuju sekali dengan langkah yang akan Ibu Sera lakukan. Dengan berkolaborasi dengan orang tua peserta didik, kita dapat saling bekerja sama ya dalam menuntun dan membantu peserta didik kita. Sehingga orang tua pun tahu sejauh mana perkembangan dari peserta didik dan kedisiplinannya. Selanjutnya nih Bu Sera, adakah langkah lain yang dapat Ibu Sera lakukan? Menurut saya itu ada sih Bu, saya akan terus memotivasi peserta didik saya itu agar terus memperbaiki disiplinnya supaya tidak tertinggal di dalam kelasnya. Saya juga itu biasanya meluangkan waktu mungkin di jam-jam istirahat ya Bu ya, khusus untuk membantu mereka, untuk membantu peserta didik saya itu melakukan hal-hal yang belum dipahami oleh peserta didik saya itu secara individu. Wah luar biasa sekali Bu Sera. Kira-kira nih kapan Ibu akan melakukannya? Dan siapa saja pihak yang mungkin akan Ibu Sera butuhkan untuk bekerja sama? Mungkin saya akan mencoba untuk segera menghubungi orang tuanya ya Bu, yang pertama kali di minggu-minggu pertama inilah Bu, dan mulai mencari waktu untuk melakukan segitiga restitusi itu sih Bu. Lalu untuk pihak yang mungkin saya libatkan ya pastinya orang tua ya Bu ya, lalu peserta didik dan juga berkolaborasi dalam mendampingi peserta didik di rumah. Iya Bu Sera, saya sangat setuju dengan yang Bu Sera lakukan. Menurut Bu Sera, dari percakapan yang sudah kita lakukan ini, sudah ada belum yang Ibu Sera dapatkan? Sudah dong Bu, saya merasa mendapatkan solusi atas permasalahan saya yang saya temukan di dalam kelas. Saya juga merasa lebih diyakinkan lagi dengan Bu Siti untuk memulai melakukan kolaborasi dengan orang tua peserta didik dan mulai memberikan pembelajaran tambahan pada peserta didik tersebut agar tugas-tugasnya tidak tertinggal di dalam kelasnya. Alhamdulillah, berarti Bu Sera sudah ada gambaran ya apa yang harus dilakukan ke depannya, dan saya berharap semua yang Ibu Sera rencanakan dapat terrealisasi dan berjalan dengan baik. Saya tunggu kabar baiknya dan cerita selanjutnya dari Ibu Sera. Siap Ibu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktunya dan sudah mau mendengarkan permasalahan saya sehingga saya dapat
solusinya dari permasalahan saya tersebut. Sama-sama Ibu Sera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bu Siti tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Sera ya? Betul sekali Bu Ayu. Alhamdulillah. Sebelum penutupan ini Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Oh iya Bu, pada kegiatan coaching tadi Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk dapat menceritakan dan menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang ia hadapi. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer tadi, kegiatan coaching yang Ibu Siti dan Bu Sera lakukan sudah berjalan dengan sangat baik, kemudian sudah sesuai dengan proses kegiatan alur tirta, kemudian Bu Siti juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Sera, sehingga Bu Sera itu bisa menemukan solusi atas masalah yang sedang dia hadapi sendiri berdasarkan prinsip-prinsip coaching yang telah dipahami. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan ke depannya setelah melakukan coaching? Iya Bu Ayu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga saya dapat menemukan kata kunci dari permasalahan yang sedang dihadapi. Dan saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Bu Siti, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu Siti. Demikian kegiatan observasi ini Bu Siti, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Bu Siti.